Shalom saudara-saudara, hari ini kita berselancar dalam kebenaran dalam seri kitab 1 Korintus yang sekarang 1 Korintus pasal 1 ayat 1 sampai dengan 9 yang saya beri judul Salam dan Ucapan Syukur. Saya bacakan firman Tuhannya bagi kita. 1 Korintus 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-9. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya, Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara, dari perikop ini kita tekankan mengenai pengucapan syukur. Ya saudara, ini terdapat dua hal dalam perkataan ucapan syukur ini. Yang pertama adalah ada janji yang menjadi kenyataan. Jika Anda mau menerima Kristus, Anda akan menerima keajaiban di atas keajaiban, dan segala keajaiban itu benar adanya. Kita tidak dapat memaksa seseorang untuk menjadi orang Kristen. Kita hanya dapat berkata kepadanya, cobalah dan lihatlah apa yang terjadi, dengan keyakinan bahwa jikalau ia melakukannya, pernyataan kita itu sepenuhnya akan menjadi kenyataan. Yang kedua adalah ada karunia yang sudah diberikan. Di dalam perikop ini ada kata yang indah, yaitu karisma, yang berarti karunia yang diberikan dengan cuma-cuma kepada manusia. Ya saudara, karisma itu adalah anugerah, sesuatu yang luar biasa, yang tidak ada nilainya, yang tidak manusia juga mampu menjadikannya atau membuatnya. Karena itu saudara, adalah sesuatu yang hanya haknya Allah, dan Allah sendiri yang berkenan untuk memberikannya kepada saudara dan saya ketika kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu tidak pantas diterima manusia, dan yang tidak akan pernah dapat dihasilkan oleh manusia itu sendiri. Nah itu ya saudara, karisma begitu luar biasa, kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kita manusia yang seharusnya binasa, tetapi oleh karena kasih dan rahmat-Nya, Dia boleh memberikan karisma kepada saudara dan saya. Yang pertama bentuk dari karisma itu adalah keselamatan. Keselamatan merupakan karisma dari Allah. Memiliki hubungan yang benar dengan Allah merupakan suatu hal yang tidak pernah dapat dicapai sendiri oleh manusia. Keselamatan merupakan karunia yang tidak dapat diupayakan. Ia berasal dari kemurahan kasih Allah belaka. Jadi keselamatan adalah bagian atau karisma yang Allah berikan kepada saudara, yang kita berusaha sekalipun dengan cara apapun, saudara tidak akan bisa mendapatkannya. Ia sendiri yang harus datang kepada saudara untuk memberikan keselamatan itu. Itu sebabnya saudara, tindakan kita hanya percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku dosa,
selesai saudara menerima karunia atau karisma dari keselamatan itu. Yang kedua, karisma itu memberikan kepada seseorang, saudara dan saya, karunia khusus apa saja yang boleh dimilikinya, dan itu adalah perlengkapan istimewa yang boleh dipunyai, yang diberikan oleh Tuhan untuk kehidupan kita dalam kepercayaan kita sebagai orang percaya, saudara. Contoh-contoh, saudara, ya, karisma atau karunia yang Tuhan berikan yang kita sendiri tidak mungkin memilikinya kecuali Allah yang menganugerahkannya. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 4 sampai 10 dijelaskan bagaimana karunia itu diberikan kepada manusia yang percaya kepadanya. Ya, saudara, dikatakan begini, ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Ada 9 karunia yang Allah berikan kepada saudara dan saya ketika kita percaya Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya, saudara. Di dalam 1 Timotius 4 ayat 14 dikatakan, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Jadi karunia itu akan diberikan, saudara bisa secara langsung saat saudara berdoa memuji menyembah kepada Tuhan, atau melalui hambanya yang dipercayakan. Saudara mendoakan saudara, menumpangkan tangan kepada saudara sesuai dengan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 14 ini. Dan dikatakan ketika saudara menerima karunia-karunia itu, jangan lalai mempergunakan karunia itu yang ada padamu. Kenapa demikian? Karena saudara, karunia itu diberikan kepada saudara harus kembali ketika kita mempraktekkannya, nama Tuhan yang dipermuliakan, bukan saudara. Ya saudara, kita malah semakin meluaskan atau mempergunakan karunia itu dalam kehidupan kita, melayani Tuhan, melayani pekerjaannya, melayani jiwa-jiwa. Contoh ya saudara, ketika kita mendoakan orang sakit, dan Tuhan memberikan kepada saudara atau saya karunia kesembuhan. Jadi waktu kita mendoakan orang sakit dan orang itu sembuh, saudara, itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada saudara, sehingga orang yang sakit saudara doakan, dia boleh mendapatkan kesembuhan. Tetapi saudara harus ingat, ini harus mengerti sungguh-sungguh saudara, bahwa itu boleh terjadi karena karunia yang diberikan kepada kita oleh Tuhan, sehingga kita bisa dapat mendoakan orang dan orang itu bisa sembuh. Jadi bukan kuat dan gagah kita, bukan oleh kemampuan kita. Karena apalah kita manusia ini, ya. Tapi Tuhan yang menjanjikan kalau karunia itu diberikan kepada kita, kepada orang yang sakit, ketika kita tumpangkan tangan, kita doakan dia dengan nama Yesus, maka dia pasti disembuhkan. Ya, itu contoh dari 9 karunia yang Tuhan percayakan. Tapi Tuhan ajarkan 1 Petrus 4 ayat 10, saudara,
diajarkan untuk melayanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jadi saudara, itulah yang Tuhan rindukan ya, ketika saudara nanti diberikan karunia, saudara melayani orang demi orang yang saudara dipercayakan dengan karunia yang ada pada saudara, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Jadi setiap karunia yang kita terima harus dijalankan atau dilakukan dengan sikap bahwa kita dipercayai oleh Tuhan. Ya saudara, oleh karena itu karunia-karunia itu tidak digunakan sebagaimana kita mau menggunakannya. Namun sebagaimana Allah mau kita menggunakannya. Jadi bukan digunakan untuk keuntungan atau prestis kita, namun untuk kemuliaan Allah dan kebaikan umat manusia. Ya saudara, dari perikop ini, ya 1 Korintus 1 ayat 1 sampai 9 ini, saudara ada penjelasan bagian-bagian yang indah yang Tuhan jelaskan, kasih karunia Allah, Paulus mengucap syukur atas kasih karunia Allah yang telah diberikan kepada jemaat Korintus dalam Kristus, sehingga mereka memiliki jemaat yang banyak memiliki karunia-karunia saudara di jemaat Korintus ini. Terus dikatakan diperkaya dalam segala hal oleh Tuhan. Jadi jemaat Korintus itu diperkaya dalam segala hal saudara, termasuk dalam perkataan, pengetahuan melalui Kristus ya. Terus juga jemaat di Korintus itu juga dikatakan tidak kekurangan karunia. Mereka tidak kekurangan karunia, kenapa? Karena suatu karunia rohani apapun telah diberikan kepada Tuhan secara penuh bagi jemaat Korintus. Seterusnya dikatakan jemaat Korintus itu diberikan juga atau ditaruhkan kepercayaan untuk penantian akan kedatangan Kristus. Dikatakan mereka menantikan pernyataan Tuhan Yesus Kristus. Dan dikatakan ada peneguhan dari Allah, ya, karena Allah akan meneguhkan mereka sampai pada akhirnya, sehingga mereka tidak bercacat pada hari Tuhan, saudara. Nah, itulah yang Tuhan berikan, dan dikatakan yang terakhir adalah kesetiaan Allah. Dalam kasih mereka kepada Allah, Allah itu setia dan memanggil mereka kepada persekutuan dengan anak-anaknya, Yesus Kristus. Nah, dan inilah penguraian dari penjelasan yang tadi saya uraikan di atas. Dikatakan begini, kita dapati di sini ya saudara, di kata pengantar ini dari Rasul Paulus mengenai isi surat kerasulannya secara keseluruhan ya dapat kita perhatikan. Yang pertama, mengenai tulisan ini ya, sesuai dengan kebiasaan menulis surat pada zaman itu, dicantumkan juga nama orang yang menulis surat dan nama orang-orang yang kepadanya surat dituliskan. Jadi Rasul Paulus tidak menuliskan, tapi memperkatakannya, dan yang menuliskan adalah juru tulisnya, begitu. Dan tujuan dari ditulisnya itu diberikan kepada orang-orang yang kepadanya nanti akan diberikan tulisan itu, saudara ya, yang akan menerima tulisan itu. Jadi surat ini adalah surat kerasulan dari Paulus, ya, rasul untuk bangsa-bangsa bukan Yahudi. Karena setelah Paulus berusaha memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yahudi dan orang Yahudi menolaknya, maka Paulus mengebaskan kakinya dan mengatakan mulai hari ini dia tidak lagi memberitakan kabar baik kepada orang-orang Yahudi yang ada di Israel dan orang-orang yang ada di wilayah di mana dia melayani saat itu. Dikatakan dia akan pergi ke bangsa-bangsa, ya, walaupun di bangsa-bangsa yang dia ketemu juga banyak orang Yahudi ya saudara ya. Dia pergi ke Korintus, dia pergi ke Tesalonika, dia pergi ke Roma, kemana-mana saudara, dia memberitakan kabar baik. Segalanya sekarang adalah untuk orang-orang yang bukan orang Yahudi, walaupun dalam perjalanan tetap dia bertemu dengan orang-orang Yahudi dalam pemberitaan penginjilan nama Yesus. Ya. Dan dikatakan saudara, jemaat di Korintus atau jemaat ini yang dia tanam sendiri. Jadi Paulus inilah yang menanam
membangun jemaat di Korintus ini. Ya, walaupun ada beberapa orang di antara mereka ya di saat-saat sekarang ini karena mempelajari firman Allah secara menjadi teolog yang luar biasa, mempertanyakan tentang kerasulannya. Ya, saudara bisa nanti baca di 1 Korintus 9 ayat 1 dan 2 bagaimana banyak orang-orang yang akhirnya mempertanyakan apakah benar Paulus itu adalah rasul. Dikatakan serta menjelek-jelekan pribadi dan pelayanannya Paulus, saudara. Nah, nanti saudara akan membacanya di 2 Korintus pasal 12 ayat 10 yang nanti di episode yang akan datang saya akan jelaskan ya, saudara. Zaman ini pun saudara selalu terjadi, saudara, para pelayan Tuhan yang paling setia dan berguna sekali, saudara, tetapi dikatakan tidak kebal, saudara, dari penghinaan semacam apa yang diterima oleh Paulus. Jadi juga ribuan tahun yang lalu Paulus memberitakan kabar baik, membangun jemaat. Banyak juga orang-orang yang menghina dia, mengejek dia, tidak percaya akan perkataan dan pengajarannya. Wow, luar biasa, saudara. Jadi ketika zaman sekarang saudara mengalami ketika saudara tidak dihormati, tidak dihargai karena saudara memberitakan nama Yesus, biasa saja, saudara. Karena memang Paulus saja yang begitu perkasa, begitu luar biasa memberikan hidupnya kepada Tuhan, memberitakan nama Yesus. Dia mengalami luar biasa penganiayaan, ejekan, hinaan, dan sebagainya, saudara. Dan ini menjadi pegangan untuk kita, saudara. Untuk kita sebagai hamba-hamba Tuhan tidak lagi mudah kecewa, kepahitan, ya, sakit hati, dan sebagainya. Waktu kita menjadi hambanya, menjadi pelayan kasih karunia-Nya, di mana kita melayani di gereja, di mana saudara dipercayakan menjadi hamba Tuhan, jadi pelayan-pelayan Tuhan, dan sebagainya. Ketika saudara tidak dihargai, apalagi kalau saudara memberitakan kabar baik kepada orang yang tidak percaya, dan orang yang tidak percaya itu menghina saudara, waktu saudara memberitakan nama Yesus, itu sudah bagian yang Tuhan sudah beritakan, yang Yesus sendiri sudah beritakan bahwa akan teraniaya waktu saudara dan saya ya memberitakan nama Yesus. Nah, saudara, Paulus memulai tulisannya ini dengan menantang kedudukan ini, saudara. Ya, dikatakan dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi rasul Yesus Kristus. Ia tidak memberikan kehormatan ini bagi dirinya sendiri, saudara. Walaupun dinyatakan dia adalah rasul Yesus Kristus, tetapi ia ingin menunjukkan bahwa ia memiliki penugasan ilahi itu. Ya, memberitakan nama Yesus, menjadi alatnya Tuhan memberitakan kabar baik kepada bangsa-bangsa. Kali ini hal itu memang benar-benar, saudara. Paulus memerlukan perkataan tentang pernyataan bahwa dia adalah Rasul Yesus Kristus. Yaitu ketika pengajar-pengajar palsu berusaha mencari-cari alasan untuk menjatuhkan Paulus. Demikian juga dengan para pengikut-pengikut mereka, ya, yang begitu bodoh dan telah tertipu oleh para pengajar-pengajar palsu itu. Mereka begitu suka membuat pengajar-pengajar palsu itu bersaing dengan Paulus. Ya, saudara, sehingga nanti ada yang namanya pengikut Paulus, ya, pengikut Apolos dan pengikut Yesus Kristus gitu ya. Wah, itu jadi kacau, saudara, gitu ya. Padahal semuanya apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan gitu ya. Nah, untuk membuat hal ini menjadi lebih jelas, Paulus dikatakan mengikut sertakan Sostenes. Siapakah Sostenes ini? Yang diikutkan bersamanya dalam menulis surat 1 Korintus ini. Kalau kita telusuri pembacaan Alkitab Perjanjian Baru dengan baik, Sostenes adalah seorang pelayan jemaat yang lebih rendah, saudara, jabatannya. Ya, antara dia dan Paulus secara pelayanan, saudara. Jadi Paulus dan Sostenes itu dikatakan sebagai sesama saudara, bukan sebagai sesama rasul, tetapi sebagai pelayan, sesama pelayan Tuhan, saudara. Sostenes pernah menjadi pemimpin suatu rumah ibadat orang Yahudi, yang kemudian dia bertobat dan memeluk iman Kristen. Dan diperkirakan besar kemungkinan ia seorang Korintus asli, dan sangat dikasih oleh jemaat yang ada di Korintus ini, saudara. Diperkirakan karena alasan inilah Paulus ingin mengambil hati mereka
dengan menggabungkan diri mereka dengan Sostenes dalam salamnya yang pertama. Jadi surat ini ditujukan kepada jemaat yang ada di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan demikian semua orang Kristen dikuduskan di dalam Kristus Yesus, sehingga mereka dipersembahkan dan dikhususkan bagi Dia, ya, melalui baptisan. Saudara, mereka berada di bawah kewajiban yang sangat ketat, saudara. Orang-orang Korintus itu menjadi kudus. Untuk mereka membuat suatu pernyataan, ya, benar-benar hidup di dalam kesucian. Sebab jika mereka tidak menjadi benar-benar kudus, hal itu merupakan kesalahan dan kehinaan untuk mereka sendiri, saudara. Jadi orang-orang Korintus ini luar biasa sebenarnya, jemaat-jemaat ini. Mau hidup benar, saudara. Tapi ternyata dalam perjalanan kok banyak mereka dicela oleh Tuhan. Nanti kita belajar kenapa ya. Jemaat di Korintus ini malah banyak sekali ditegur oleh Tuhan, oleh Paulus. Padahal karunia-karunia berkembang begitu dahsyat di gereja Korintus ini. Bahkan dikatakan jemaatnya pun begitu ingin hidup benar, saudara. Perhatikanlah, saudara, untuk kita saat ini rancangan kekristenan adalah untuk menguduskan kita di dalam Kristus. Dikatakan Yesus menyerahkan dirinya bagi kita untuk menguduskan baginya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Dengan ini orang-orang Kristen dibedakan dari orang-orang dunia dan orang-orang yang tidak percaya kepada Allah. Bahwa mereka tidak berani hidup tanpa doa. Ya, ini juga mengingatkan kepada saudara, hari-hari ini mereka, pada saat itu mereka harus rajin berdoa. Bagaimana hidup saudara? Apakah hari-hari saudara banyak berdoa? Banyak membaca firman Tuhan, mendekat kepada Allah, rindu akan suaranya, saudara, beribadah bersama dalam sebuah keluarga gereja yang saling mengasihi, seperti yang kita pelajari jemaat Korintus yang luar biasa ini. Dan dengan ini pula mereka, saudara, orang-orang dibedakan dari orang-orang Yahudi dan para penyembah berhala. Kenapa? Bahwa mereka berseru kepada nama Kristus. Yesus menjadi kepala dan Tuhan mereka bersama-sama. Ya saudara, ini yang harus diperhatikan ya saudara. Kita amati dalam kekristenan hari-hari ini di segala tempat, ya, di dalam dunia kekristenan. Ya, ada sejumlah orang yang berseru kepada nama Kristus. Allah memiliki sisa umat, ya, di segala tempat. Dan kita semua harus memiliki kepedulian akan kekudusan, bersekutu dengan semua orang yang berseru kepada nama Kristus. Seterusnya saudara, mengenai tulisan ada menyatakan doa berkat yang Paulus nyatakan, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah sebuah pernyataan. Seorang rasul dari Raja Damai harus menjadi seorang utusan dan pelayan damai. Maka berkat ini, ya, dibawa serta oleh Injil. Jadi di mana saja hamba-hamba Tuhan selalu akan menyatakan di terakhir perkataannya atau khotbahnya, pengajarannya, mendoakan kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, itu selalu ada saudara ya. Dan berkat ini juga harus diharapkan dan didoakan dengan sepenuh hati, ya, oleh kami, oleh pemberita Injil, agar menjadi bagian dari semua orang yang dilayani. Jadi kasih karunia dan damai sejahtera itu adalah kemurahan Allah dan pendamaian dengan Allah. Itulah yang sungguh-sungguh merupakan ringkasan dari semua berkat. Bahkan di dalam Bilangan 6 ayat 26 dikatakan, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jadi ini merupakan bentuk doa permohonan berkat saudara di dalam perjanjian lama. Namun sekarang saudara, melalui Injil saudara, keuntungan ini saudara dan saya juga mendapatkannya. Bukan hanya orang-orang di perjanjian lama saja, tetapi kita juga menikmati kasih karunia damai sejahtera ini saudara ya. Nah saudara, bahwa kepada saudara dan saya diajarkan bagaimana memperoleh damai sejahtera itu dari Allah, yaitu di dalam dan melalui Kristus. Orang-orang berdosa tidak akan dapat memiliki rasa damai dengan Allah
dan juga tidak akan dapat memperoleh apa-apa yang baik darinya selain melalui Kristus, saudara. Kita diberitahu persyaratan apa yang perlu bagi kita untuk memperoleh damai sejahtera ini, yaitu melalui kasih karunia. Ya, pertama-tama adalah kasih karunia, kemudian damai sejahtera. Pertama-tama Allah harus mendamaikan orang-orang berdosa itu dengan dirinya sendiri. Ya, sebelum ia mencurahkan damai sejahteranya ke atas orang-orang itu, saudara. Jadi saudara dan saya berdamai dulu dengan Allah. Allah lah yang membawa perdamaian itu. Baru setelah didamaikan, Allah juga yang memberkati kita. Wah, luar biasa ya saudara. Mengenai ucapan syukur Rasul Paulus kepada Allah, itu mewakili saudara kita semua. Paulus selalu memulai sebagian besar surat-surat kerasulannya dengan ucapan syukur kepada Allah. Ya, untuk sahabat-sahabatnya. Dan berdoa bagi mereka. Begitu juga kita, saudara. Setiap kali ada pertemuan, kita para pemimpin pasti mendoakan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam cinta kasih anak yang tunggal. Kita lepaskan, saudara, kepada orang-orang yang dipercayakan oleh kita mendengarkan berita kabar baik yang kita beritakan, saudara. Kita harus memperkatakan itu, saudara. Melepaskan damai sejahtera dan sukacita. Karunia-karunia indah kepada jemaat. Itu merupakan salah satu bentuk persekutuan orang-orang kudus, saudara. Yaitu saling mengucap syukur kepada Allah atas berkat-berkat, kasih karunia, penghiburan yang diperoleh tiap-tiap orang pada saat kita selesai ibadah yang ada. Itulah ucapan syukur yang dinyatakan oleh Paulus. Ya saudara, karena atas pertobatan dan iman mereka kepada Kristus, atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu di dalam Kristus Yesus. Ya saudara, Kristus adalah pengantara yang agung yang mendatangkan semua kemurahan Allah. Orang-orang yang dipersatukan dengan Dia oleh iman, ya saudara, mendapat bagian dalam roh dan kebaikannya. Yesus itu menjadi tujuan dari kemurahan ilahi. Allah mengasihi mereka, memberikan perkenanannya dengan sungguh-sungguh dan melimpahkan kepada mereka, saudara, segala damai, sejahtera, dan berkat dari seorang Bapa. Atas kelimpahan karunia-karunia rohani yang mereka peroleh, ya saudara, jemaat Korintus itu sangat terkenal dengan karunia-karunia penuh, jemaat yang penuh dengan karunia-karunia. Ya, berdasarkan tulisan kitab Korintus ini, saudara. Mereka tidak kekurangan suatu karunia pun, ya, dibandingkan jemaat-jemaat lainnya. Ditekankan di dalam ayat 7, saudara. Paulus memerincikan segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan mereka. Itu ayat 5, saudara. Jika Allah mengaruniakan dua karunia ini, saudara, maka Ia memberikan kemampuan besar untuk berguna. Saudara, jadi jelas ya, Tuhan memberikan karunia dan segala macam perkataan dan pengetahuan, saudara. Wow, begitu indahnya saudara menjadi orang percaya. Banyak orang dapat berbicara dengan sangat baik, tetapi tidak memiliki akar pengetahuan, sehingga perkataan mereka menjadi hampa belaka. Banyak orang yang kaya dengan pengetahuan, artinya pandai, ya, tetapi memiliki kekurangan dalam mengungkapkan dengan kata-kata untuk memanfaatkan, ya, pengetahuan yang dimilikinya itu untuk kebaikan orang. Dengan kata-kata yang dia ajarkan, yang dia keluarkan, supaya memanfaatkan pengetahuan itu, saudara, demi kebaikan orang-orang lain. Sehingga pengetahuan itu akhirnya hanya terbungkus rapi dan menjadi tidak berguna. Ya, ini penting, saudara. Namun jika Allah mengaruniakan keduanya, orang itu akan memenuhi syarat untuk memiliki kegunaan yang unggul. Punya kemampuan, punya juga kapasitas untuk menjelaskan kepada orang, memperkatakan kepada orang terhadap kapasitasnya yang diberikan oleh Tuhan kepada dirinya, dan dia bisa memberkati orang lain dengan perkataan. Jadi ketika jemaat Korintus diperkaya dengan segala perkataan dan segala pengetahuan menurut firman Allah, maka pantaslah kalau kepada Allah diberikan pujian yang besar, karena Dia telah memberikan sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Khususnya ketika karunia-karunia ini menjadi suatu kesaksian atas kebenaran pengajaran Kristen. Jadi menjadi suatu peneguhan atas kesaksian tentang Kristus di antara mereka. Di dalam ayat 6 dijelaskan, karunia-karunia itu adalah tanda-tanda dan mujizat-mujizat, serta karunia-karunia Roh Kudus yang olehnya
Allah mengaruniakan kesaksian kepada rasul-rasul, baik untuk tugas pengutusan maupun pengajaran mereka. Dengan demikian semakin berlimpah karunia itu dicurahkan ke atas suatu jemaat. Akan semakin penuh pula pembuktian atas kebenaran pengajaran yang disampaikan oleh para rasul. Dan akan semakin menegaskan bukti pengutusan ilahi yang mereka miliki. Itu saudara dahsyatnya waktu kita memberitakan kabar baik Tuhan, karena tanda-tanda akan menyertai. Orang sakit akan sembuh waktu kita tumpangkan tangan dan doakan. Ketika kita mau dijahati orang, racun pun tidak akan mempan kepada kita. Iblis pun akan bisa kita usir karena karunia-karunia yang Tuhan berikan itu. Itulah yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita memberitakan namanya kepada segala bangsa. Jadi tidak heran kalau mereka telah memiliki dasar yang begitu kuat atas iman mereka. Makanya mereka wajib hidup di dalam pengharapan akan kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Di dalam ayat 7 dijelaskan, merupakan ciri orang-orang Kristen bahwa mereka menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Ya, saudara dan saya hari-hari ini harusnya semakin mengerti ini, semakin berjaga-jaga hidup kita dalam kepercayaan kita bahwa dia akan datang kembali, saudara. Jadi semakin teguh iman Kristen kita, akan semakin teguh keyakinan kita akan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita akan semakin bersungguh-sungguh dalam pengharapan kita akan penantian kedatangannya yang kedua kali ini. Mengenai harapan yang menguatkan hati Rasul Paulus perihal keadaan mereka di masa yang akan datang, yang didirikan atas kuasa dan kasih Kristus serta kesetiaan Allah. Jadi Allah yang telah memulai suatu pekerjaan yang baik di dalam mereka, melanjutkannya sampai sejauh ini, tidak akan meninggalkan pekerjaan itu tak terselesaikan. Orang-orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus, kita akan dijaga olehnya dan diteguhkannya sampai kesudahannya. Dan orang-orang yang seperti itu akan tak bercacat pada hari kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi ini bukan hal yang omong atau pengajaran yang biasa saja, tapi ini adalah peneguhan firman ya dan amin. Jadi bukan oleh hukum yang kaku, melainkan oleh kasih karunia yang berlimpah dan cuma-cuma. Jadi betapa sangat rindunya kita dapat diteguhkan dan dijaga oleh Kristus untuk menantikan kedatangannya yang kedua kali. Jadi betapa mulianya pengharapan-pengharapan kita ini, ya, baik dari kita sendiri maupun untuk orang lain. Kita dijaga oleh Kristus dari kuasa kejahatan, dari diri kita sendiri yang tanpa sadar juga melakukan dosa kedagingan, dan dari godaan iblis, supaya kita dapat tampil tanpa cacat pada hari yang mulia itu, saudara. Pengharapan yang mulia, khususnya ketika kesetiaan Allah turut serta mendukung pengharapan kita. Ia yang memanggil kita ke dalam persekutuan dengan anaknya adalah setia dan akan menggenapinya. Dia yang membawa kita ke dalam hubungan yang dekat dan mesra dengan Kristus, ke dalam persekutuan yang manis dan akrab dengan Kristus, adalah setia. Jadi saudara-saudara dan saya, orang-orang yang mengikuti panggilannya, tidak akan pernah dikecewakan dalam pengharapan saudara dan saya di dalam Yesus. Jika kita membuktikan diri kita setia kepada Allah, kita tidak akan pernah mendapati Yesus tidak setia kepada kita. Ia tidak akan menjauhkan kasih setianya dari saudara kepada Yesus Kristus. Berselancar dalam kebenaran. Amin.